murid semuanya. Mana kesaksian murid-muridnya? Mana? Ananias. Ananias, kau pembohong. Dengar dulu, Ananias makanya kau tidak ikut dengar. dengan Paulus. Ananias tidak ikut. Dengar dulu. Orang-orang yang bersama dengan Paulus. Orang ini maunya mengantar minum perempuan. Dia sudah bilang. Campakkan aja kalau lah Bunda, nggak bisa ada diskusi Bunda. Nggak bisa. Ini sama Iro bisa Bunda? Iya bisa lah. Ini agak lain juga nih Bunda pasiennya. Pasien berikutnya Airo. Tulang anak rimba. Mana saksinya? Siapa saksinya yang membenarkan pernyataan Paulus dia bertemu dengan Yesus? Itu ada Bunda Nora, Petrus dan Cornelius. Ya, di Kisah Rasul 10 ada itu. Coba baca. Iya. Bahkan Paulus di sini dibaptis. Ya. Pesong juga ini pasien kita woi. Contohnya yang kayak ini. Aduh. Tapi gini aja lah, karena ke sana nanti nggak ada ujungnya. Kita kan mau dua arah lah, bisa. Ya sama dulu nih. Saya bacakan sama kau ya Kisah Rasul 9. Sama. Saya ditanya. Saya bacakan sama kau Kisah Rasul 9. Saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Pertanyaannya, mereka ini siapa? Ya kawan-kawannya lah. Ya siapa? Kawan-kawan Paulus. Ya siapa? Ya siapa? Ya siapa? Ya kita tanya lah nanti. Kita bisa tahu gitu ya. Terus Itu kesaksian siapa? Kesaksian dari membuat bersilat lidah saja. Oke, kesaksian dari teman-teman Paulus yang membenarkan bahwa Paulus bertemu dengan Yesus siapa? Ya murid-murid yang di sampingnya kan mereka Tulis di mana itu? tidak melihat ada perkataan seperti itu. Iya, oh tidak, kesaksian mereka. Di sini di Kisah Rasul 9 ayat 19 perikopnya Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Ada di situ cerita Paulus lebih parah lagi nih itu. Bagaimana ini lebih parah lagi kayaknya ini. tingkah lakunya. Dia dulu orang jahat. Dia tidak suka mendengarkan nama Yesus. Dia membenci Yesus. Ya. Kebencian Yesus kepada Yesus lah dulu cari Bunda biar tahu. Ya. Parah lagi nih, ini lebih parah lagi rupanya air roh ini itu. Tambah masuk angin. Sanggup. Kau ganti nama ini air roh. Ini si Timur kalau nggak salah ya. Geser dulu topiknya host. Banyak kali gaya kau. Air roh, ini kau marga Situmorang kalau nggak salah ya. Situmorang. Lama kita anak rimba. Iya. Kau akan kupecat ini dari marga Situmorang. Nggak pandai kau nyanyi. Wasaduh. Bagus kau. Tapi santailah, santai. Geserlah topiknya. Aduh. Iya. Bunda Maria melahirkan anak. Apa Bunda? Bunda Maria melahirkan cahaya apa melahirkan manusia? Ayat 18. Turkan aja lah Don, turkan Don. Kelahiran Yesus. Ada itu Bunda. Iya, yang dilahirkan manusia apa cahaya? Tuhan. Ya itu makanya karena si Nora kan tidak membaca data dan juga bagaimana perbandingan mengenai kitab yang dua ini. Kitab yang dua ini baik Quran baik Alkitab mendukung Yesus itu ada di bumi. Saya bertanya, Bunda Maria melahirkan anak manusia atau cahaya? Begini Bunda, menurut Bunda dari mana dilahirkan Yesus?
Sakit juga ini. Parah ini. Dari selangkangan Nah, lah. karena begini, Dari saya selangkangan. katakan sama si Nora ya, Yesus masuk. Kakakmu itu, Tumorang, itu kakakmu itu. Iya, Jangan kau sebut tapi namanya. Kalau umur imbang itu umur. Aku kan 120, dia baru berapa? Aduh. Yang dilahirkan Bunda Maria cahaya atau anak manusia menurut Lukas 1:31. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia apa cahaya? Anak manusia. Bapak. Janganlah pelan-pelan lah bicaranya, lari ke sana lari ke sini ya. Yang datang kepada Paulus cahaya atau anak manusia? Cahaya dan suara. Yang Cahaya dan dilahirkan suara. Bunda Maria anak manusia apa cahaya? Anak manusia. Nah, Dia jadi yang cahaya. di sini kira-kira siapa? Cahaya yang mengaku Mesias. Yesus. Karena begini Bunda ya, karena begini Bunda Nora, karena Paulus itu kita cari dulu. Oh, pertama-tama dia sangat benci Yesus itu. Enggak. Ya. Saya nggak perlu dia mau benci mau tidak, itu urusan Paulus. Iya. Jadi tapi urusan palsunya mau dicari Bunda, nggak bisa itu Bunda. Iya, tapi kalau Bunda mencari Paulus ini kenapa membenci Yesus? Ke situ dulu cari Bunda biar dapat Nah. poinnya nanti. Selanjutnya dia Nah. baru setelah benci baru cinta. Bibirmu. Nih, coba baca ini Lukas 10:18. Lukas 10 nomor 18. Ini kata Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Pertanyaan saya, cahaya yang jatuh dari langit itu menurut Yesus dirinya apa iblis? Iblis. Ya udah selesai. Iya, karena Tadi yang digeser bertemu Paulus si yang Nora punya kayak gitu, cahaya tapi poinnya adalah nggak dapat. Di ayat 20, jangan engkau bersuka cita karena itu, tetapi ingatlah namamu terdaftar di surga. Apa nama si Nora terdaftar yang di surga? Saya katakan tadi, kata Yesus yang jatuh dari langit cahaya itu adalah iblis. Yang jatuh dari langit cahaya itu yang bertemu dengan Paulus adalah Beda topik itu Bunda. itu untuk murid yang 70 murid itu di Lukas 10. apa? Maka waktu murid itu melakukan puasa yang didapatnya dari yang jatuh dari langit cahaya itu adalah iblis. Selesai. Yang berjumpa dengan Paulus yang mengaku-ngaku Mesias adalah iblis yang menyesatkan kalian. Makanya kalian percaya bahwa iblis itu adalah yang mengaku sebagai Bapa. Itu kata Paulus. Iya, di sini di Lukas 10 ayat 18 Bunda, beda topik itu ya. Ini kuasa yang luar biasa yang didapati murid. Lanjut, saya sarapan dulu. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Ya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacita ini kau pikir di gereja ya, Roh? Udah cukup. Bagaimana nama kita terdaftar di surga? Cukup. Biar aku sebenarnya kita Aku ngomong sebentar dulu. Oh, tulang, tulang sama tulang karpet merah. Dipuji-puji Mak. Bukan karpet hijau ya, karpet merah langsung. Wasaduh. Mana Bunda? Aritonang. Oh, di bawah. Iya. Sarapan. Ya silakan Bang Matius, silakan Iya. Bang Matius mau bicara tadi. Bang Ustaz. Kuprak mau ngomong tadi, silakan Bang Kuprak. Aku. Iya. Enggak, Bang Kuprak Ayo, mau ngomong tadi. Mau sapa dulu kawan-kawan Kristen. Kalau sama Mbak Nora jangan Nggak pernah ada. kasar ya. Kalau kasar kalian sama Mbak Nora Kristen itu, maka kalian nggak sanggup menghadapi dia. Hadapilah Mbak Nora dengan lembut. Es campur buatan Mbak apa Uci. Oke. Ayo sebentar.
Sebentar ya. Oke, silakan Dalam Pak, Matius, silakan Pak. enggak, aku pengen menegaskan di sini kata Yesus sebelum terangkat ke langit dalam Matius 24:23. Apabila ada orang mengaku bertemu Mesias di sini, Mesias di sana, maka janganlah kamu percaya. Dalam nomor 5 dan 6-nya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkatalah, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang pernah terjadi tentang nubuatan ini? Silakan. Dia Matius 24 tadi dibahas ya. Iya, pada waktu itu jika ada orang jika orang berkata dengan kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mbak Nora ini kan orang pilihan juga, tapi udah disesatkan. Dibaca dulu. Janganlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam biliknya di mana, di padang gurun ya, janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan Biliknya itu di penjara, Paulus kan di penjara. Demikian pula lah kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Oke, Jadi cukup. Sekarang saya samu di nomor 27-nya kata Yesus dia datang nanti akan datang kilat dari timur ke barat. Betul tidak? Bintang berjatuhan, betul nggak? Ya. Di dalam 23 tadi, apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, kalau kita membuka ajaran Yesus, dari mana dia mau buka jangan kemana dulu, ayo aku pertegas ayat ini. Di situ kata Yesus percaya atau jangan percaya? Percaya tidak percaya melalui mana dan apa? Jadi kalau kita percaya, Sudah Bang Kuprak, kita buka dulu akalnya Bang Kup. dengar dulu. Sudah Aku kan kacau ini. termasuk Kita di buka sini, akalnya dulu. di sini kan perkara. Udah. Tumorang. Ya, biar Diam dulu. Tumorang. bukakan ini. Iya, perjalanan Tumorang. gimana. Diam dulu Tumorang. Ustaz, sebentar saya tutup dulu. Saya tutup ya kesimpulannya. Iya, silakan. Gini, Silakan. dari ayat Matius 24 nubuatan Yesus dari nomor 56 sampai 31, di situ Yesus berkata ketika datang dia kedua kali nanti disertai cahaya bintang berjatuhan dan semua manusia akan terbengong-bengong dan begitulah istilahnya. Sekarang Ya, termasuk si Nora. ketika aku tanya dengar Jangan dulu. sebut-sebut aja Nora, Mbak Nora lagi sarapan. Ketika datang Jangan kepada ganggu orang lagi Paulus, sarapan. ketika datang kepada Paulus, apakah hal itu terjadi apa enggak? Iya, hal itu terjadi. Di mana bintang perjatuhan ketika datang kepada Paulus? Iya, kita telusuri karena pertamanya Paulus ini ceritanya dia jahat, sangat membenci Yesus. Kok jadi ke situ? Ini nubuatan yang kita bahas. Nggak nyambung lagi dah. Udah nggak nyambung lagi nih Bang Matius. Nggak nyambung lagi. Udah, nggak nyambung. Nggak nyambung. Udah Bangku. Bongkar dulu. Kita bongkar dulu. Boring dulu, sedikit Ustaz. otaknya. Jadi Ya, Ustaz, boring dulu. setelah itu orang supaya akalnya rileks sedikit, berpikirnya rileks, nyanyikan dulu sebuah lagu. Ayo. Iya, si Tuhan. Nah, jangan bunda. Indah bunda, karena malaikat juga bersaksi, setan juga bersaksi. Udah. Gini. Ada yang Tumorang, bersaksi. Tumorang. bukan manusia. Udah, kamu sekarang dengan anak rimba. Jangan lagi sebut-sebut nama Ito Nora ya, dia lagi sarapan ya. Begini, Tumorang. Saya ajak kembali ke siapa Tuhannya yang ulang tahun. Kita kembali ke materi pembahasan dulu ya. Iya. Saya sabar dulu, jangan dulu ngomong. Saya mau mengajak Tumorang untuk membuka akal berpikir. Nanti Bunda Nora atau Bang Kuprak atau Bunda Saira atau yang lain, Bang Bayu membacakan ayat-ayat. Sebelum kita masuk ke ayat-ayat, kita buka dulu akal dulu ya. Jenggot kita sama loh.
Jadi gini, Ini meniru Kira-kira. Jenggot Harun tulang. Itu emang dia punya akal. Iyalah. Enggak itu dengan Ero. Itu waktu kau ke gereja, kau bawa pula selopmu, sepatumu ke dalam gereja, otak dan akalmu kau taruh di pintu gereja. Ini yang susahnya. Ini susahnya. Indah itu, indah itu. Iyalah. Lanjut itu Ustaz. iya. Gini, Tuhan, apakah menurut akal sehat Tuhan itu bisa ulang tahun? Coba. Bisa. Yesus lah segalanya. Ya, kita hitung. Nah, bagaimana dia? Iya, jawabnya jangan Kita panjang-panjang ikuti tema. lah. Tuhan siapa ulang tahun? Tuhan saya karena dia Iya. dia bisa Allah. Tuhan. Dengan Lay Tumorang. Oh, Nora. Lay Tumorang, jangan panjang-panjang lah jawabnya, biar enak. Ulang apa? Oh, Lay kita kan Tumorang. perkara. Iya, Lay Tumorang jawabnya jangan panjang-panjang. Iya, saya Menurut jawab akal ya. sehat. Benar Iya, sudah kamu jawab. Iya. Tanggal 25 pernah saya buang pohon Natal, sudah saya beli tahun berapa itu? 700.000 saya buang ke sungai. Menurut Kenapa saya buang? Saya curiga karena yang dibuat manusia tanggal 25 kelahiran Yesus itu bohong. Ternyata setelah saya ikuti, saya ikuti. Dulu kan saya benci sama Yesus seperti Paulus ini. Tetapi saya ikuti, hilang kebencian saya, sangat cinta Yesus. Kenapa saya cinta? Kenapa dikatakan dia tanggal 25? Buka, ambil pulpennya, Bunda Nora. Tunggu dulu lah, jangan panjang-panjang lah. Kenapa kamu Bunda buang Nora, ambil tadi? pulpennya biar saya terangkan. Lay Tumorang, Kenapa kupecat kau ulang nanti marga tahun? Tumorang. Lay, kau jangan panjang-panjang ngomong. Nanti Iya. kupecat kau dari marga Tumorang ya. Udahlah, Sabar. akalnya enggak ada. Pulpennya, Ini yang Bunda sumbat. Nora. Lengkap penderitaan Ustaz. Lengkapnya kayak lengkap. Ulang tahun Kacau atau jaya itu Nora. Bingung perayaan saya ini. kelahiran, merayakan kelahiran Yesus tanggal 25, memang betul tanggal 25. Menurut ditanya. kata ya. Enggak sabar dulu lah, kapan saya ngomong itu, ini. Airo yang ditanya itu Ustadz ini, menurut akal sehat, apakah Tuhan bisa dilahirkan? Bisa. Udah sakit. Udah deh, ini coba dah. Lay, yang lain dulu lah, saya bingung sama Lay Tumorang ini. Pertanyaan kedua. Ambil pulpennya. Nah, udah siap sarapannya Bunda? Biar ku jawab. Aku Di diam sini aja dulu. kelahiran Yesus iya. sebagai berikut. Diam. Sekarang pertanyaan kedua menurut akal sehat. Silakan itu. Jadi gini, Lay Tumorang, kenapa menyembah manusia? Itu dulu lah. Saya tidak ada menyembah manusia. Oke, baik. Jawab singkat. Tuhan yang Anda sembah siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Stop. benar. Stop di situ. Jangan panjang-panjang. Yesus Kristus yang Anda maksud ini Yesus yang orang mana? Orang surga. Terima kasih. Manusia dengan orang itu sama atau berbeda? Manusia sama orang sama. Berarti Yesus adalah orang sorga. Anda menyembah orang dari sorga. Adam dari sorga. Adam, Yesus yang ciptakan. Ada yang pula Yesus. Ini geli saya. Manusia menurut akal sehat begitu. Aduh, Ya. nilai itu Geli berat. saya dengarnya seperti itu loh. Iya, ada datanya. Orang Yesus Mbak pernah Nora. jadi bayi, Bahkan apa yang dia saya Gini aja ciptakan? lah. Ben. Gini aja lah, Akalmu itu pakai, ini sebelum Pak. ada oten yang lain, ini Iya. Lay Tumorang aja ini Le. Sebenarnya Le, saya agak rilek-rilek aja sedikit lah. Kau pelihara jenggot itu untuk apa itu jenggotnya dipelihara itu? Ini meniru jenggot Harun, jenggot yang lain penyakit kusta. Jadi sebentar lagi sebenarnya kamu udah jadi muslim Le. Ya. Ini Kamu begini. tinggal membaguskan mengatakan- sedikit memperbaiki hati ya. Jadi udahlah, jenggot itu memang Yesus juga berjenggot, seluruh nabi-nabi berjenggot. Maka kamu juga cukur kumisnya, saya lihat udah dicukur, berarti ukfus syawarib wa'ful liha. Cukurlah kumis, pelihara jenggot. Itu masuk sunnah. Kamu udah mengikuti satu sunnah ini, ya.
Jadi berhentilah kamu menyembah manusia, ya. Ya, mantap. Saya berhenti menyembah manusia karena yang aku sembah bukan manusia. Itu saya bertanya. Tadi kan itu mengatakan yang menciptakan Adam adalah Yesus, betul? Iya. Berarti Yesus Maha Kuasa. Maha Kuasa, apa yang dibuat Allah bisa dia buat. Oke, udah. Apakah kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil? Bukan Yesus yang membuat Maria hamil secara pikiran manusia, tetapi Yesus yang membuat Maria mengandung. Saya bertanya sekali lagi. Yesus Maha Kuasa? Ya. Nah, apakah kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil? Bisa mengandung, namanya bukan hamil, mengandung. Tadi Yesus yang anaknya Maria membuat ibunya hamil. Iya. anak dua. Incest dong. Iya, biar Ini aja lah. biar cocok sama ibu. kan harus diikuti. Diam dulu, Ada Bible nggak di situ? Ada Bible. Lagi Ada. pegang Bible nggak? Oke, gini. Iya. Kalau Yesus yang menciptakan, apakah Yesus ini yang menciptakan langit dan bumi? Iya. Coba buka Bible-nya Karena halaman dia pertama. bersama Allah. Kalau bersama berarti ada berapa rupanya Tuhan? Iya, kalau dihitung bisa 2, Bapak dan Oke, anak. coba buka halaman pertama Kejadian 1 ayat 1, coba. Iya. Untan orang nggak tahan. Perkataan Ibu Nora tadi, Bu Nora itu Enggak. Nanti aja dengan Bunda Nora, dengan hanya saya sepatah aja. sapa angin. Coba sebut. buka Kejadian 1 nomor 1, coba. Pada Baca, mulanya ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Cukup. Siapa Iya. yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Ya udah, bukan Yesus. Berhenti menyembah Yesus. Iya, Yesus itu kan Allah. Oneness. Bukan Iya, Trinitarian. enggak oneness, Simpel enggak saja. apa tuh. Aku sesuai dengan data Nora bahwa Yesus Allah. Yohanes 14 ayat 7 mengenal Yesus, mengenal Allah. kamu oneness. Yohanes 14 ayat Oneness 9 itu. melihat Yesus, melihat Allah. Kau satu kumpulan dengan Mikana, udah kau Oneness. Jadi yang disalibkan Enggak lah, aku dengan yang diri saya disalibkan itu, sendiri yang tidak disalibkan, mewakili orang iya, Kristen sebentar. saya, ya. Yang disalibkan itu, Ya. yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan? Tuhan lah. Ya, Oneness kau. Tuhan. Oneness kau bukan tunggal. Tuhan, keberadaannya Oneness, pun udah. Tuhan. Enggak ada sama aku oneness sesuai dengan data lah Bunda. Jadi yang mati di mati kayu salib ini manusia apa Tuhan? Ya manusia dan Tuhan lah. Atau sedikit lagi Bunda Nora, sebentar sedikit lagi. Lanjut. Gak apa-apa lah kalau Yesus Tuhan, gak apa-apa lah. Kalau menurutmu Yesus Tuhan. Yesus yang kau maksud Tuhan ini yang dilahirkan Bunda Maria. Ya betul. Ya betul, tulang. Betul. Ketika dia pertama lahir, apakah dia sudah menjadi Tuhan? Sudah tulang. Masa Tuhan menyusu? Tidak ada menyusu tulang. Jadi minum apa dia? Serelak. Karena perkataan Maria tidak ada dia menyusui, tetapi perempuan lain Oke, adalah perempuan yang menyusukan susu kepadamu, kata orang lain. Iya, jangan panjang-panjang. Jadi sebentar lagi Bunda Nora, sebentar lagi ini. Lanjut. Iya. Jadi ketika dia lahir itu seorang anak manusia loh di Bible. Iya, seorang anak manusia laki-laki. Iya, berarti dia lahir berarti bukan Tuhan dong, manusia dong. Manusia lah. Hari ini Oke. telah lahir bagimu Kristus Tuhan, karena Keluaran 3 ayat 14-15. Iya, tunggu dulu, jangan dulu main ayat dulu, jangan dulu nanti main ayat. Iya. Berarti ketika Yesus lahir dari rahimnya Maria, dia seorang anak laki-laki ya. Iya. Seorang anak laki-laki berarti manusia ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sejak umur berapa dia menjadi Tuhan? Sebelum dia ada di dunia dia Tuhan, sesudah ada di dunia dia adalah Tuhan. Tapi kan tadi dia lahir jadi manusia. Udah itu dia manusia, setelah manusia dia menjadi Tuhan lagi, begitu? Iya, tulang. Bisa dia jadi manusia. Sejak umur berapa dia menjadi Tuhan? Menjadi Tuhan lagi sejak umur berapa dia?
Sejak umurnya ada, tulang di bumi, 0 Aduh, bulan. bagaimana lagi saya mau ngomong ini Bunda? Lanjut dah Bunda, lanjut dah. Tadi dia mengatakan hari ini telah lahir bagimu Kristus juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Betul hari ini ya? Iya. Hari ini, hari apa Nah, nih? telepon kalian rumah sakit, kandang-kandang semua tanya kapan, jam berapa Yesus lahir? Silakan. Ya tanggalnya Bunda, tanggalnya bukan tanggal 25 sekarang. Jadi Tanggal hari ini 25 telah ini lahir baru bagimu. tanggal 25. Ya tertulis di mana tanggal 25 itu? Iya, kita bisa telusuri bagaimana dia tanggal 25 karena tertulis di Lukas di Lukas 2 ayat 22 setelah dia berumur 8 hari disunat. Hah? Ya, Umur Nabi disunat itu tanggal berapa? ya tanggal 1 lah, Bunda. Namanya 1 Masehi. Yesus lah permulaan tanggal sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Sebelum Masehi belum lahir Yesus, sesudah Masehi Yesus ada, Yesus lahir. 8. Desembernya Cari-cari di mana Bunda, dicatat? ambil pulpen Bunda sayang. Tanggal 25 Desember di mana dicatat? Ya di kalendermu Bunda ada. Di kalendermu ada. Kukira di jidatmu, Era, kukira di jidatmu dicatat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Di mana tertulis 17 Agustus 1945? Tidak ada lagi Bunda, karena tertulis 1945 Indonesia merdeka hanya tahun 1945, tetapi kita memperingatinya. Aduh, tumorang. Udahlah. Apalagi Bunda, senang Bunda kan, sehat-sehatlah dia panjang umur. Yesuslah penentu umur, dan Yesus penentu surga dan neraka Bunda. Ay moloi marende, rohaum pasti mai koso. Jadi ini Bunda peniru Janggu Harun, Janggu yang lain. Molo meru, aku ini abangmu. Aku Mulut ini lah, abangmu, mulut jangan lah, panggil-panggil mulut lah. namaku. Mbak Nora itu jangan kau panggil namanya, itu kakakmu. Kau ini wajah yang tua, umurmu baru 36. Iya, Wajah boros, usia Bunda ini masih 36 ini Bunda Nora. Oh, imbang lah. Umur irit wajah boros ini. Itu gara-gara makan babi. Tidak mau makan babi Bunda. Bunda. Ini nggak makan babi Bunda. Jadi makan apa? Makan nasi, Ular? pakai super mie, nggak ada ikan, nggak ada apa sekarang, susah. Pernah lagi. Tapi doa kalian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mananya? Iya, makanan kami yang secukupnya. Gak usah pikirkan hari besok, jadi korupsi kita. Kalau dipikirkan besok, jadi korupsi dia. Itu yang korupsi. Udah. Pikirkan hari besok, hari Noten lusa. yang apa naik dulu nih. Ini Bang Airo ini biar nyanyi aja dia di sini. Noten silakan Ya, naikkan dimulti naik dulu, lah biar naikkan ada dulu. sedikit apa ini. Tapi pesan Silakan saya Noten. kepada Kristen, Ada janganlah yang banyak sok- mau naik Bunda, sok tapi nggak tahu saya mana yang marah-marah oten. sama Mbak Nora. Mbak Nora itu baik hati dia. Ya, Ini user. ini. Useroten bukan ya, Ustaz? Biasanya yang tidak pakai nama itu ya oten biasanya. Coba kita naikkan dulu. Dina. Ya, Dina Muslim atau Islam? Dina. Dina Muslim atau Islam? Ustad, biar Os yang nanya. Dina. Enggak. Udah di Ya, atas enggak, ya. biar saya yang nanya. Muslimah atau Islam Dina? Ya udah. Tapi mukanya itu ini kan, kayak muka-muka Islam ya. Tengoklah. Iya betul. Iya. Kalau mukanya memang kelihatan bukan pemakan babi. Nah, ini nggak makan babi dia Bunda, nggak makan babi dia ini. Kita sapa dulu ya tamu ya Ustaz ya. Minggus. Muslim Kristen, Bro. Muslim, Bang. Oh, Muslim. Silakan salam dulu. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Tidak, saya mau bertanya sama Bang Airo ini. Kasih salam dulu dong, Bang.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu indah di Islam itu, Pak. Masuk rumah orang kasih salam. Tapi kalau Kristen matahari yang diselamatin. Selamat pagi matahari, selamat siang matahari. Itu, Pak. Coba cerdas sedikit, Pak. Saya boleh bertanya kan sama Bang Ro? Boleh. Ya. Tanyalah. Pertanyaan saya gini Bang, ini tentang penyaliban itu. Penyaliban itu penebusan dosa atau gimana? Ero, mute-nya buka Ero. Ini ada titipan pertanyaan dari Abang Damingus mengenai penyaliban itu penebusan dosa atau gimana? Jelaskan Ero, singkat aja. Jadi dikatakan Yesus sendiri mengaku ya, kita baca dulu Matius 26 ayat 1 dan 2. Karena sebenarnya penyaliban ini betul apa enggak? Jadi gini aja Bang Minggu. Pertanyaan ini nggak usah sama Bang Airo ini. Dia ini sebenarnya Ragu ya. Iyalah, harus jelas lah Bunda. Dikatakan orang kan disalib. Apa kata Yesus? Ya menurut Airo apa? Menurut dirimu apa? Selamat dia. Oh, kalau Yesus itu nggak bisa mati lah. Oh, berarti selamat. Berarti selamat dari penyaliban. Dia mati disalib, tapi hidup dikubur. Gimana ini orangnya? Mati disalib, hidup dikubur. Gimana tuh Bunda Nora? Iya. Udah ku bilang. Kalau kau ke gereja, usahakan otak itu ikut masuk ke dalam gereja. Ini ditinggalkan di pintu gereja, selop kau mau masuk. gini aja. Airo, kau nggak usah, kau coba, cuman saya aja, nggak usah kau imani. Coba, apa bisa nggak lurus lidahmu mengucapkan ashadu? Kau nggak usah masuk Islam, coba ashadu. Ya kalau itu udah berapa aku bilang itu tulang wasyadu. Bukan wasyadu. Aduh. Coba ini gini. Ashadu Asyadu an la ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyadu Yesus Rasulullah Allah Rasulullah. Yesus Masih nyambung juga otaknya ya Bunda Nora, masih nyambung juga otaknya ya, masih nyambung. karena Yesus Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu Iya, itu saya beriman kepada ayat itu. Mau apa lagi kau? Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Yesus mengenal Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Iya, Utusan itu. Dengar dulu. Itulah. Iya, saya juga beriman kepada ayat itu. Utusan itu arsala yursilu rasulan. Berarti utusan bahasa Arabnya adalah rasul. Jangan coba. Di situ kan dia utusan, betul? Coba. Betul. Nah, bahasa Arabnya utusan itu rasul. Arsala yursilu rusulan. Nah, jadi bahasa Arabnya utusan adalah rasul. Maka Yesus itu adalah rasul. Bagaimana sih? Paham Airo? Udah paham belum Airo? Yesus adalah utusan tuh. Dia mengutus dia. Dia mengutus Di mana dia mengutus dirinya? Mulai lagi. Ini Yohanes 12:45. Apa itu Yohanes bunyinya? Coba baca. 12:45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Iya. Nah, gimana itu Bunda? Siapa yang mengutus telah dia itu? datang ke dalam Sebentar, cukup sampai di situ dulu. Sebentar. Iya. Barang siapa melihat Yesus, berarti dia melihat yang mengutus Yesus. Betul? Ya. Nah, siapa itu yang mengutus Yesus?
Siapa melihat Yesus? Iya, berarti Iya. dia melihat yang mengutus Yesus. Iya, Siapa yang mengutus? Yesus di dalam Yesus. Astagfirullahaladzim. Yesus Yesus. Siapa yang mengutus makanya Yesus di situ? Ini kita baca Yohanes 14 ayat 7 dan 9. Siapa? Coba dijawab. Sekiranya Iya, kamu siapa yang mengenal mengutus Yesus? aku, kata Yesus. Begini perkataannya, Tulang. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang Enggak, ini siapa yang kamu mengutus mengenal Yesus? Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi melihat Yesus melihat Allah. Ayat 9-nya. Kata Iya, Yesus melihat kepadanya, dia siapa yang "Kasihkan lama dilihat? Siapa aku." yang dilihat? Dia di situ siapa? Ya murid-murid lah pada waktu Iya, itu. pelan-pelan aja. Barang siapa melihat Yesus berarti sudah melihat dia. Apanya yang Ya. dilihat dari si dia? Melihat Dia itu. Barang siapa, dengar bagus-bagus ya. Ya. Enggak, dengar dulu. Barang siapa melihat Yesus berarti sudah melihat dia, kata Yesus. Ya. Yang dikatakan Yesus dia ini siapa? Melihat apanya yang lihat dari si dia? Allah. Dia itu kan Allah. Apanya Allah yang dilihat? Keberadaan Yesus itu menjadi keberadaan Allah. Iya, keberadaan Yesus itu menjadi bukti keberadaannya Bapa. Ya. Ya, berarti bukan melihat Bapa, bukan melihat Allah. Maka melihat Allah itu tidak bisa dilihat dari bentuknya. Karena Allah itu atau Bapa itu tidak bisa diraba, tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat dengan mata. Maka dia mengutus Yesus. Siapa yang melihat Yesus? Melihat Bapa. Apanya yang dilihat dari Bapa? Tentang kuasanya Bapa. Itu ayat itu tidak salah. Yang salah lah itu orang memahami ayat itu. Makanya kau cepat tua nampak. Iya, karena Umurmu Allah baru itu tidak ada, 36. Tulang. Wajahmu nampak 67. Allah itu tidak ada, bisa ada. Nah, mulai ngaur lagi kau ini. Iya, kenapa? Mulai ngaur lagi. Ya, sesuai dengan Gini perkataan aja, gini aja. Udah. Perkataan Yesus, Udah. Bang. Kau jangan ngaur. Ya, dengerin ya. Kau jangan ngaur ya. Ntar lagi. Nah, jadi sekarang kita kembali aja dulu ke Tuhan dulu. Ya. Tuhan ini, Tuhannya Laitum orang ada berapa sebenarnya? Kalau dikatakan bapak anak ya antara bapak dan anak dua. Bapak dan anak ini apakah berbeda? Adanya bapaknya, ada anaknya. Berbeda. Bahwa bapak tidak pernah menjadi manusia, tetapi anak inilah yang diutus menjadi manusia. Ini ayatnya, Tulang. Bapak dan anak ini terpisah. Tunggu dulu Terpisah. Semarang, bagus-baguslah dijawab. Biar enak kita. Bapak dan anak berarti ada dua. Bapaknya seperti apa? Anaknya seperti apa? Bapaknya adalah roh yang tidak kelihatan. Bapaknya adalah roh. Sebentar, cukup. Roh ini bentuknya seperti apa? Dia bisa cahaya, bisa apa saja yang dikehendakinya. Itulah keberadaan Allah. Iya, bukan bentuknya yang saya tanya. Roh ini bentuknya ada nggak bentuknya? Bisa nggak dilihat roh ini? Iya, bisa bentuk roh itu bisa wujudnya Berarti seperti manusia. roh ini bukan Allah, karena Allah tidak bisa dilihat. Kalau Iya. cahaya bisa dilihat. Berarti roh ini bukan Allah, tetapi ciptaan Allah. Nah, Ada, pelan-pelan ada. aja kita. Ada seperti itu. Iya, pertanyaannya ada. di dalam Bible, apakah Allah bisa dilihat? Bisa. Enggak bisa dilihat. Bisa karena Yesus. Berarti roh. Hah? Iya, karena Karena Yesus Yesus, bisa, Pak. datanglah Yesus. Dengerin. Datanglah Yesus membawa berita tentang adanya Bapa.
Yesus mengatakan Bapa ini tidak bisa dilihat, tetapi dia ada. Yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Jadi bagaimana kita mengenal Bapa? Yaitu melalui perantaraan Yesus. Yesus mengatakan, Bapa itu maha kuasa, Bapa itu maha mencipta, aku diutus Bapa. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Kan begitu. Iya. Jadi bagaimana kita mengenal Bapa? Ya dengan ciptaannya ini, dengan kekuasaannya. Dia mampu menciptakan Yesus tanpa seorang ayah. Dia mampu menciptakan bumi. Dia mampu mengubah siang jadi malam. Dia mampu menjadikan segala sesuatunya hanya dengan berfirman. Itulah Bapa. Kalau Yesus tidak mampu berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Bapa atau atas perintah Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Cobalah pelan-pelan berpikir. Iya. Tapi Coba kata tunggu dulu, Yesus, jangan dulu Pak. ngomong, jangan dulu ngomong, berpikir dulu baru ngomong. Iya, kita berpikir ya. Karena Allah tidak bisa berbuat apa-apa dulu sekarang ini. Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa Karena Allah ada tak bisa serah berbuat terima apa-apa? jabatan. Coba. Bapak ini siapa? Bapak ini sebenarnya siapa? Bapak itu ada di dalam Yesus, atau keberadaan Yesus, keberadaan Bapak. Bukan di tempat Ini, yang Pak. saya tanya. Bapak ini siapa? Bukan di mana. Bapak Itulah ini pencipta siapa? langit dan bumi. Di kitab Kejadian. Nah, kalau satu dia kita pencipta baca langit bahwa dan Allah bumi berarti menciptakan Bapak langit ini dan maha bumi. kuasa. Iya, kalau Bapak yang menciptakan langit dan bumi, berarti Bapak ini punya kuasa tidak? Punya kuasa. Lah, berarti Bapak inilah yang punya kuasa. Iya, pada waktu itu. Berarti Yesus tidak punya kuasa. Coba, Karena Bapak Yesus telah punya kuasa menyerahkan sendiri enggak? kuasa. Begini Pak. Iya, tunggu begini, Pak, dulu. ceritanya. Menyerahkan kuasa itu yang berarti ada memberikan. pada Bapak telah diberikan. Ini datanya Pak. Bapak Aduh, tidak menghakimi tunggu dulu. siapapun. Lah itu orang aku pecat kau nanti jadi manusia. Seluruhnya kepada anak. Jadi Bapak Dengarkan di sini dulu, bangkrut. dengarkan dulu. Kau dengarkan dulu lah. Jangan dulu ngomong sebelum berpikir lah, Makanya kau cepat tua nampak itu, Dengarkan dulu. Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya Bisa sendiri? tidak berbuat apa-apa, bisa berbuat apa-apa karena dia Tuhan. Nah, dari mana kau bilang itu? Kau jangan ngaur lah, Iya. Yesus mengatakan, Karena dia kan bisa saja. dengar. Ada begini. Yesus mengatakan, dengar dulu. Yesus mengatakan, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia Bapa yang mengutus aku. Berarti Betul. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kalau Iya. Yesus Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa? Iya, Berarti Tuhan. bakal Yesus jadi Tuhan. Tidak, Dia Pak. punya kemampuan. Yesus punya kuasa karena diberikan kuasa oleh Bapa. Sudah ada di dalam Yesus kuasa itu, Pak. Sekalipun Nah, perkataan berarti yang itu, Tuhan- dia mengutus aku, Ya, karena dia sebagai utusan. Siapa melihat utusan bahwa sama melihat dia yang mengutus aku. iya. Itu nggak ada salah di ayat itu. Yang salah pemahamannya tumorang. Ayat itu nggak bisa diterima ayat itu. Barang siapa melihat Yesus, berarti melihat Bapa. Bapa ini apanya yang dilihat? Bukan bentuknya, tetapi kekuasaannya. Ini Betul, gimana betul, sih, Le? betul. Tolong deh cara Betul. berpikirnya dibagusin sedikit. Iya, betul. Nah, betul itu. kalau udah betul, berhenti menyembah Yesus. Karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dikasih kuasa oleh Bapa. Berarti si pemilik kuasa yang sebenarnya adalah Bapa, memberikan dan menyerahkan kuasa kepada Yesus. Sewaktu-waktu Bapa ini bisa menarik kuasanya. Berarti Yesus hanya yang diutus Bapa untuk memperkenalkan Bapa kepada manusia. Jadi tolong deh, yang bagus dulu dipikirkan. Iya. Begini sesuai dengan data. Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak.
Terus? Sama seperti mereka menghormati Bapa. Iya, sama. Barang Kita siapa harus tidak menghormati Yesus. menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi Nah, artinya itu keberadaan ayat Yesus, itu. ada Dengar. saatnya dia manusia, ada Tunggu saatnya dia Allah. dulu. Itu Tunggu keberadaan dulu. Yesus, Pak. Jangan bilang ada saatnya dulu. Ayat itu dulu kita kupas. Barang siapa menghormati Yesus, berarti menghormati Bapa. Ayat itu bisa diterima. Siapa yang menghormati orang tuanya, berarti dia menghormati Allah atau Bapa. Karena Allah memerintahkan untuk menghormati Yesus. Bapak memerintahkan untuk menghormati Yesus. Maka Bapak pernah berkata, inilah anakku satu-satunya yang kucinta. Inilah anakku yang tunggal. Maka ikutilah dia. Bukan maka sembahlah dia. Kepadanya lah aku berkenan, kata Bapak. Memang Bapak berkenan kepada Yesus. Jadi ikutilah dia, bukan sembahlah dia. Maka ikutilah Yesus. Yesus mengatakan barang siapa yang tidak menghormati dirinya, maka orang itu tidak menghormati Bapa. Barang siapa yang menghormati Yesus, maka sudah otomatis menghormati Bapa. Karena Bapa mengatakan harus menghormati Yesus. Jadi ayat yang Anda bawa itu Tumorang, itu kita terima. Kita terima. Tetapi di situ yang kita tolak, kenapa Tumorang masih menjadikan Yesus Tuhan? Gitu. Iya, karena itu keputusan surga, Pak. Dari mana pula? Mana surat keputusannya? Ini. Mana? Kalau Ini itu keputusannya. keputusan surga, coba. Kalau itu keputusan surga, mana surat keputusannya mana? Ini surat sertifikatnya. Bapak tidak menghakimi Ampun dah siapapun, saya masih Tumorang ini. melainkan telah menyerahkan serah terima jabatan ini ya. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi Bapak di sini Allah bisa ada, bisa tidak ada. Tetapi keberadaan Yesus menjadi keberadaan Allah itu, Pak. Telah menyerahkan. Surat keputusannya itu yang kau baca. Oke lah, ada nggak tanda tangannya di situ? Ada, Pak, ada. Ini tanda tangannya sertifikat dari surga. Kamu menyelidiki gimana nih Bang Doni kitab ini? suci. Ini sebenarnya Tumorang ini sudah terguncangnya kau Nggak lama lagi lah kau tenang, damai, tenang. Karena aku kan tunduk harus patuh taat kepada surga. Aku tidak ada menambahkan. Ya. ada Begini, mengurangi. Anda tunduk dan patuh nggak kepada Yesus? Iyalah. Apa kata Yesus? Aku akan minta kepada Bapa seorang roh kebenaran. Dia Roh tidak. Roh penghibur ini siapa? Roh Kudus. Siapa? Bukan. Coba buka Ini, dulu. Pak, ini. Tunggu dulu. Yohanes 14. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau manusia tidak bisa menyertai kita selama-lamanya. seorang penolong, Tetapi seorang kalau Roh penolong. bisa menyertai kita. Stop Yaitu di situ. Roh kebenaran. Jangan panjang-panjang. Seorang penolong. Siapa itu orangnya itu? Roh Kudus, Pak. Orang loh. Iya, orang itu dikatakan penolong. itu waktu diutus dia, Pak, Seorang bisa dia jadi manusia, Pak. penolong. Tunggu dulu, jangan kau kayak ibu-ibu hamil. Kau ini kau laki-laki. Jangan kau kayak perempuan bunting ngomong nggak berhenti-berhenti. Ya, dengerin. Siapa seorang penolong itu? Roh Kudus, malaikat. Roh Kudus ini bagaimana bentuknya? Dia bisa, Bisa dilihat nggak Roh Kudus bisa ini? jadi manusia, dia bisa seperti manusia. Berpakaian putih. Bisa dilihat nggak Roh Kudus? Roh ini bisa dilihat nggak roh? Roh bisa dilihat nggak? Kalau memang itu rencana Tuhan bisa dilihat. Bisa dilihat tidak roh? Itu dulu jawab. Jangan kau pelintak-pelintuk Bisa seperti bisa ibu dilihat, hamil, bisa ibu tidak hamil. dilihat.
Dari mana itu kau bilang bisa dilihat atau bisa tidak dilihat? Di Dari Lukas mana 2 itu? Ajaran kata siapa itu? malaikat itu kepada gembala-gembala. Jangan banyak-banyak ayat, jangan banyak-banyak ayat. Iya. Mana rohmu? Rohmu mana yang bisa dilihat, bisa tidak dilihat? Mana roh? Ya, ini karena aku yang buat gak bisa lah. Tetapi kalau Tuhan buat bisa. Nah ini kamu sehat sedikit lah. Seorang penolong. Siapa seorang penolong yang diberikan kitab yang termeterai kepadanya, yang tidak bisa membaca? Siapa itu? Ya roh, Siapa tetapi itu? itu roh kudus itu Pak, malaikat. Siapa itu? Kitab yang termeterai ini akan diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca. Lalu disuruh malaikat Gabriel membaca. Aku tidak bisa membaca katanya. Siapa itu? Tidak ada itu Seorang Pak, penolong tidak itu. ada, tidak ada. Nggak ada di Bible, nggak ada di Bible gitu. Di kitab Kidung Agung ada, aku tidak bisa membaca. Lah, kamu nggak percaya Ada. kitab Kidung Agung? Kalau kamu nggak percaya kitab Kidung Agung, ya kenapa menempel di Bibelmu? Percayalah Pak. Nah, kenapa kamu bilang kalau kamu percaya siapa itu seorang roh penolong? Ini kita coba dulu ayat yang Jangan lain, Pak. kemana-mana dulu. Siapa itu seorang penolong? Seorang penolong itu Kamu roh bilang kudus, di Pak, kitab malaikat. Kidung Agung. Nah, malaikat bisa dilihat nggak? Bisa kalau Tuhan memberi. Oke, bisa kalau Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan kan? Makanya malaikat itu orang atau manusia? Bisa orang, bisa apa saja Di lah. mana pula bisa orang bisa manusia? Kamu ini ngawur, ini kayak ibu-ibu yang Memang hamil itu ini. tertulis, Pak, di Alkitab kita Tapi, itu Pak, tertulis bisa dari mimpi. Ini Bapak ini mempelintir terus apa yang tertulis di dalam Tidaklah Bible kepada itu, Yusuf Pak. lalu datang malaikat Tuhan dalam mimpi. Mimpi lagi Ada sekarang tuh itu. kepada Yusuf. Malaikat Tuhan dalam mimpi ada tuh, Mbak ya. Di Lukas 22:43 bisa jadi orang dikatakan kepada malaikat itu. Ini maka seorang malaikat dari langit menampakkan Tidak diri ada kepadanya. malaikat itu malaikat orang-orang. Jangan kau kayak ibu Tidak, hamil kalau- yang mengigau gitu. Kalau Begini pengen aja lihat begini. orang di bumi bisa jadi manusia malaikat. Iya begini aja begini. Kau itu jenggotnya laki-laki tapi suaranya kok cara ngomongnya kayak ibu-ibu yang sedang hamil. Jangan begitulah. Iya, Udah, iya, dengerin, terserah, dengerin. terserah. Saya terima Jangan itu. begitu. Dengerin, Karena dengerin. saya Jangan kau merajuk bukan lah. Le, masih jangan bisa kau merajuk. mendengar. Silakan Pak. Silakan. Jangan kau merajuk, jangan kau merajuk, jangan merajuk, Enggak jangan lah, merajuk. enggak. Ngapain kita di sini sama-sama belajar ini? Ayo, dengerin. Coba kau ada HP satu lagi nggak? Di Nggak kidung ada, tadi nggak kau ada, bilang. nggak ada. Kau beriman Nggak nggak ada. di kidung? Kau beriman ke kidung nggak? Kidung Agung. Beriman nggak? Semua kita coba pelajari itu. Oke. Coba dulu Google Kidung Agung 5 nomor 16. Coba dulu. Udah? Gini sebelum apa? Coba Google bahasa aslinya Aramaiknya coba. Kidung Agung 5 nomor 16 bahasa Aramaiknya. Iya, ini kata-katanya saya apa? Kata-katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri di Yerusalem. Oke, itulah ayatnya. Coba translatekan coba lihat bahasa Aramaiknya, bahasa aslinya Yesus. Coba. Tidak dapat, Pak, tidak dapat. Dapat, coba. Ibraninya coba lihat. Tidak Biar ada, kita Pak, baca, tidak biar kita ada. baca. Mungkin Hah? kawan-kawan yang lain bisa itu. Bang Doni atau Bunda Saira coba buka Kidung Agung 5 yang dibacakan itu. Udah Coba. lari dari topik tulang. Iya, kita ini udah jalan. Memang lari dari topik. Topiknya kan siapa yang ulang tahun. Iya. Nggak kita gali lagi. Bagaimana ini ulang tahun ini? Ulang tahun siapa ini? Enggak, nanti aja itu Kidung Agung 5 nomor 16 dulu. Begini, coba buka Bunda Saira, Kidung Agung 5 nomor 16. Ya. Saya lagi kerja, Ustaz. Lagi Bunda HP ku Saira. satu, Ustaz. Ustaz, Ya, siapa yang HP bisa ku buka, satu.
Dah hostnya itu. Bang Doni, Host. Bang Doni. Bang Doni. Monitor bang. Mungkin dia lagi keluar kok Ustaz. Oh, lagi keluar HP ku itu. satu Ini ya, yang di Ustaz. sebelah bunda ini siapa? Yang sebelah bunda? Nah saya nggak tahu ini layarku nggak kelihatan. Jadi gini, lah itu orang. Kalau ini sebenarnya abang lah itu orang ini orang yang mau berpikir, tetapi berpikirnya salah. Ada orang yang memang tidak mau berpikir. Lah itu orang ini lumayan lah mau berpikir, tapi cara memahaminya salah. Di situ di Kidung Agung 5:16 itu siapa yang berkata itu? Coba saya tes dulu bagaimana pengetahuan Anda di Bible. Perkataan siapa itu di situ? Salomo. Saya percaya ayat itu. Salomo, ya hebat. Salomo. Salomo ini bahasa apa? Bahasa Ibrani. Salomo, Ya. salaman, salama, islaman. Ya. Salomo itu artinya salam, salom. Dari situlah asal katanya. Apa artinya damai? Maka Nabi Salomo disebut Salomo Raja Damai, betul? Betul? Iya. Iya betul, nggak bisa dipungkiri. Sulaiman itu, Salomo itu Raja Damai. Apa kata Salomo di situ? Nah, kalau abang mau belajar, lai situ orang mau belajar. Coba terjemahkan tadi, apa itu? Apa tadi? Kata-katanya manis, semua daripadanya menarik. Coba terjemahkan ke bahasa aslinya Iya. Salomo. Memang betul, kalaupun ada itu tertuju kepada hal sesuatu yang diagungkan, yang dimuliakan, tapi keputusan surga, keselamatan hanya di dalam satu nama. Dari Karena mana dialah keputusan juru selamat sorga? bagi dunia. Siapa keputusan sorga? Mana keputusan sorganya itu? Coba. Nggak ada keputusan sorga. Iya. Jadi Coba siapa? Makanya Coba kita satu ayat telusuri. keputusan sorga dulu. Coba dulu ya, tunjukkan keputusan surat surga keputusan dan dari neraka sorga. itu ada di tangan Yesus. Matius 10 begini ayat aja. 28. Oke lah. Yesus ini kau bilang dia Tuhan. Nggak masalah lah. Iya. Apakah Tuhan ini membutuhkan tempat tinggal? Iya. Berarti Tempat Tuhan tinggal lah. membutuhkan sesuatu dong. Dia nggak maha kuasa dong. Iya bisa lah karena dia maha kuasa di bumi di surga. Iya, baiklah. Berarti Tuhan tinggal di mana? Ya di surga. Oke. Apakah Tuhan ini maha besar? Maha besar, sangat besar. Oke. Kalau Tuhan maha besar, dia tinggal di sorga. Mana lebih besar sorga daripada Tuhan? Kita udah kemana-mana ini. Gak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa lah. Kata Yesus, makanya ada kata Yesus begini, Bapa lebih besar daripada aku karena Yesus kan di bumi. Nah, kalau begitu Bapa lebih besar daripada Yesus. Berarti Iya, Yesus bukan maha artinya, besar. pengertiannya Dengar, dengerin. Dengar dulu Pak. Yesus mengatakan, Pengertiannya kalau lebih aku tahu besar itu. si Yesus, tentulah kerajaan itu di bumi. Tetapi karena besar Bapa dari Yesus, makanya dia terangkat ke surga. Itu artiannya Pak. Iya, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan itu. Bapak ini Tuhan, Bapak maha besar. Iya, Bapak tinggal di mana? tinggal di surga. Kalau begitu, sorga dengan Bapak lebih besar mana? Lebih besar Bapa lah karena Bapa yang menciptakan surga. Kalau Bapak lebih besar, apakah surga bisa menampung Bapak? Kata Yesus bisa. Bukan Yesus, sekarang kita ke Bapak. Kalau Bapak lebih besar daripada surga, apakah surga mampu menampung Bapak? Begini Pak, kita mengapakan perkataan itu, Bapak lebih besar. Sandal kecil, tapi badan kita lebih besar. Tetapi sandal itu bisa mengangkat badan kita, memuat kita sesuai dengan kita. Apakah Bapak punya badan? Apakah Bapak punya badan? Iya punya badan. Kalau punya badan, apakah bisa dilihat? Bisa dilihat, kalau memang Bapak mau menunjukkannya bisa. Janganlah kalau memang. Iya, karena Ya, keadaan beginilah. waktu kan bisa. Oke lah, oke, Allah itu kan kita bisa dilihat tempat kalau lain. memang Allah memperlihatkannya. Bapak yang begini. Dengerin. Bapak tinggal di sorga.
Mana lebih dulu Bapak daripada surga? Ya Bapak lah. Nah, sebelum surga, berarti surga ciptaan Bapak. Iya. Sebelum Bapak menciptakan surga, Bapak tinggal di mana? Ya tinggal di mana Bapak berada. Makanya lai kutum orang. Bapak tinggal di mana? Sebelum Bapak menciptakan surga, Bapak ada di mana lai situ orang? Ya kata Yesus tidak tinggal di surga. Tapi surga belum diciptakan. Surga itu Iya, ciptaan. surga itu kan mengikut sama Bapak. Kemana Bapak ke situ? Oh, surga jadi itu kemana mengikut. Bapak di situ surga begitu? Iya. Ikut terus, gandengan terus. Iya. Bang Doni, saya udah setengah gila Bang Doni. Iya karena begini perkataan Yesus di Matius. Saya enggak tahu dulu ke Yesus, saya masih di Bapak. Saya masih di Bapak. Begini Pak, begini Kalau Pak. Bapak, ada di Indonesia, sebentar, bisa di Pulau sebentar, Jawa, bisa di Sumatera, tetapi Indonesia itu Pak. Jangan kau kayak Ya. ibu-ibu yang sedang bunting. Dengar dulu orang. Kalau Bapak, tadi saya ulangi, mana lebih dulu ada, sorga atau Bapak? Kata Yesus, Bapak kami yang di surga. Yang saya tanya bukan kata Yesus, yang Matius saya 6 tanya ayat 9. pengetahuan daripada Lai Situmorang. Mana lebih dulu ada, surga atau Bapak? Bapak, Nah, ketika Bapak belum Bapak lah menciptakan lebih surga, dulu. di Karena manakah kata Allah, Bapak pada mulanya tinggal? Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, pada mulanya. Tunggu dulu, kita ke sana. Apakah surga ini diciptakan oleh Tanya Bapak? dulu, tuh tanya balik lah. Tunggu Jangan dulu, jangan dulu bertanya. Jangan hanya balik, Belum selesai. balik lah menanya dulu Pak. Iya, tunggu dulu nanti Ah. laiku. Matamu udah merah itu mau marah, nggak boleh marah-marah lai. Kau penyanyi itu harus selalu tersenyum. Situ Jangan, orang itu mana nggak ada boleh marah. marah-marah. Ya matanya udah merah. Senyum. Ya, Waalaikumsalam. Izin disclaimer dulu, kita sapa dulu tamu yang baru naik. Ada Anwar dan Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nuar monitor Nuar. Muslim Kristen. Assalamualaikum kalau Muslim. Ya, turun di bawah dulu ya Nuar. Ya, lanjut. Aero, apa yang mau Salah. diselesaikan dulu? Silakan. Ya, sedikit lagi nih. Saya udah gila juga ini dibuat si Lai Situmorang ini. Nanti saya kasih sama Bunda Sahira ini. Iya. Lai Situmorang, apakah cipta ini sorga itu ciptaan Bapak? Iya. Oke. Kalau cipta sorgaan Bapak tinggal di sorga kan? Betul? Iya, kata Yesus. Ya. Sebelum Bapak menciptakan sorga, Bapak ada di mana? Ada di surga. Tapi sorga belum diciptakan. Iya, kata Yesus, karena nggak kulihat diciptakan tidak diciptakan itu Pak. Tapi kata Yesus, Bapak kami yang di surga, pasti Bapak itu ada di surga. Gini. Saya terakhir lah ini. Mungkin pindah ke yang lain dulu. Lai Situmorang ini punya aliran nggak atau denom? Katolik, Protestan, atau apa? Saya kurang tertarik sama agama Pak, karena kalau dikatakan agama, kepentingan manusia ada di sana. Jadi Bapak tidak mau beragama atau bagaimana? Mau beragama, tapi mengalir saja. Ya inilah mengalir, makanya mengalir, terimalah air yang mengalir ini dari saya, ya. Iya, makanya saya lebih mantap sama Bapak anak rimba karpet merah. Merah sih, Beginilah ya. bukan hijau bang. Merah itu kan lampu merah bang. Biasanya kalau berjalannya sultan raja-raja karpet merahnya itu ibu pun. Lanjut Ustadz, siap kopi 2 cawan Ustadz. Gini, Pasti Lai, kalau Lai, hadapin Lai. kayak gini habis kopinya Ustadz itu. Lanjut. Lai itu Lai, kalau Lai tidak suka dengan agama, Lai merendahkan diri sendiri. Karena agama itu sebenarnya ya pelan-pelannya.
Agama itu memang berasal dari bahasa Sanskerta. A, tidak, gama, kacau. Tetapi sudah masuk ke bahasa Indonesia. Apa supaya tidak kacau? Maka Tuhan menurunkan agama. Agama itu boleh dikatakan adalah aturan. Aturan apa? Aturan hidup. Siapa yang hidupnya diatur? Manusia. Maka manusia itu wajib beragama. Kalau tidak beragama, maka itu bukan lagi namanya manusia. Coba. Jadi jangan abang bilang tidak begitu suka dengan agama. Berarti abang sudah mengarah kepada, mohon maaf ya, mengarah kepada hewan. Apakah hewan beragama? Coba. Itu melihat agamanya, Pak. Ya. Nah, makanya agama mana yang benar-benar. Jangankan agama, Pak. Di satu partai saja pun bisa lebih baik daripada agama. Iya, agama itu ini memang agama lebih baik dia. Partai itu urusan dunia. Maka agama dulu kita bahas. Kalau tidak tunggu dulu, saya selesaikan dulu. Tunggu dulu. Kalau tidak ada agama, maka semua akan kacau. Manusia mau berbuat. Biasanya yang punya agama kacau sekarang. Ribu yang punya agama. Dulu, sabar dulu, jangan emosi. Inilah kalau berbicara itu kita harus pelan-pelan, ya. Sedangkan ada juga agama yang sudah diturunkan Tuhan supaya tidak kacau. Masih banyak manusia yang melanggar. Nah, apalagi tidak ada aturan yang diturunkan Tuhan, maka hancurlah dunia ini seperti hewan. Saling sabar. Makanya agama itu diturunkan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia. Kalau agama tidak diturunkan, maka manusia itu akan sama dengan hewan. Kalau sudah Kalau sudah seperti hewan, bagaimana kita ini? Maka di dalam Al-Quran, Allah itu menjadikan manusia untuk mengendalikan dunia ini, bumi ini. Diberikannya akal dan pikiran supaya bisa mengelola bumi ini. Nah, sekarang Bapak bilang, ada juga agamanya banyak orang yang kacau. Itulah orang-orang yang meninggalkan agama. Ya, itulah orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran agamanya. Apakah ada agama orang-orang yang beragama Islam kacau, ngawur, penjahat, penzina, korupsi? Ada. Itu nanti akan dibalas oleh Tuhan di akhirat, di neraka tempatnya itu. Begitu juga agama Kristen. Sudah beragama Kristen, tidak mengikuti agamanya. Maka marilah kita di sini diskusi, mencari agama yang benar, supaya kita punya aturan yang benar dari Tuhan yang benar. Harusnya begitu lah itu. Ya, betul. Itu betul. Nah, oke. Makanya kita duduk di sini, agama mana yang benar? Ya, agama Islamkah atau agama Kristen? Nah, agama ini datangnya dari Tuhan yang benar. Inilah makanya kita diskusi, Tuhan ini pasti satu. Yang mana Tuhan yang benar ini? Apakah yang dikatakan orang Kristen Tuhan Yesus? Apakah Allah? Ini makanya Kristen dan Islam selalu bersentuhan, karena ada sedikit keterkaitan. Ya, nggak bisa dipisahkan. Makanya kita selalu bertemu membahas tentang ketuhanan. Begitu. Ya mungkin ada gini, ini Bang mode pesawat di bawah. Oke. Nggak apa-apa Bang Doni, saya serahkan dulu sama Bang Doni. Ya, mungkin ada yang lain juga. Pak. Udah aku belum ada bilang. Apa itu? Tadi kan dibilang Bapak, mana lebih duluan Bapak atau surga? Jadi menurut Alkitab dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kutanya Bapak di sini, surga itu letaknya di mana? Ini menurut pandangan Islam atau apa? Yang Bapak menanya tadi, mana lebih dulu Bapak atau surga? Allah atau surga? Saya katakan Allah. Jadi surga itu diciptakan Allah, lalu yang dulunya Allah di mana? Jadi yang kutanya balik sama Bapak, surga itu di mana keberadaannya? Di langit atau di mana?
Saya tidak tahu sorga, itu adalah hal yang goib. Di dalam Al-Quran, kalau kamu beriman, alladzina yu'minuna bil goibi. Kalau kamu orang beriman, ada hal-hal yang goib, yang tidak bisa dijangkau akal manusia. Itu sudah dikabarkan Allah, bahwa kita harus beriman kepada yang goib. Iya. Tidak semua urusan, sabar. Tidak semua urusan Tuhan harus diketahui manusia. Kalau semua urusan Tuhan diketahui manusia, maka manusianya akan menjadi Tuhan. Itu. Ya, mantap. Jadi seperti itulah keberadaan Yesus. Ada goibnya. Oke ya. Mungkin dengan Iya, yang Pak. lain dulu lah itu orang. Iya. Like, kau ku follow dulu lah. Kalau saya buka akun datang nggak ke saya ya. Saya follow saya. Setelah saya datang udah bertahun itu, Pak. Oke. Ya ke Komal saya nggak datang lah. Oke. Bang Doni, mungkin ada yang lain mau ngobrol-ngobrol lah sama ini Le si Tumorang ini. Tapi kalau bisa nyanyikan dulu sebuah lagu Le. Nyanyikan dulu sebuah lagu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Boleh pesawat. Monitor. Sapa tamu dulu. Bentar Bang Ero. Kita sapa tamu bentar. Mode pesawat. Ya, assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Temiut nih mode pesawat nih. Tadi udah ngomong. Ini enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya, Mas. Ada. Oh ya baik. Ya. Oke. Ini Bang Gundul monitor Muslim Kristen Gundul. Saya SAD. Apa itu